Jakarta adalah kota metropolitan yang seakan tak pernah tidur. Dia identik dengan hiruk-pikuk kesibukan warganya. Di balik modernitas dan gedung-gedung tingginya, nilai-nilai tradisi dan budaya masih terus hidup dan dipertahankan oleh Jakarta sebagai sebuah jati diri. Mereka memiliki banyak kebudayaan otentik, seperti ondel-ondel, lenong, tanjidor, hingga batik yang identik dengan warna-warna cerah. Namun, di tangan pengrajin UMKM Jakarta Barat bernama Etis Mayosi, sebuah batik yang dinamai Gobang pun lahir. Batik Gobang memiliki corak Betawi yang khas dengan sentuhan warna yang tak biasa. Setiap goresan pada kain batik ini menceritakan kisah panjang perjalanan budaya dan dilestarikan oleh tangan-tangan terampil yang terus melahirkan keindahan. Lewat kelompok UMKM yang diinisiasi oleh Etis, batik Gobang bukan hanya menjadi simbol tradisi, tetapi juga pendorong pemberdayaan ekonomi dan penggerak roda kehidupan masyarakat Jakarta. Termasuk bagi mereka penyintas gangguan jiwa hingga disabilitas. Pesona batik Gobang yang menawan pun pada perjalanannya mampu membawa nama Jakarta dan Indonesia ke kancah internasional. Awal mulanya memang saya itu belum punya membuat desain khusus gitu untuk Jakarta, tapi setelah saya berkeras untuk membuat desain-desain batik untuk Jakarta, saya kemudian mendapatkan nama brand Batik Gobang Jakarta yang memang mengangkat budaya, flora fauna yang ada di kota Jakarta. Kalau beda ya penemuan seorang seniman dengan memang perusahaan biasa. Jadi pada saat itu terinspirasi dari mencari sebuah nama itu dengan saya mencari sesuatu, satu kata yang mempunyai dua arti kata yang berbeda. Pada saat itu saya mendapat inspirasi ada nama Gobang, dan setelah saya lihat di Google, Gobang itu ternyata uang koin zaman Hindia Belanda dan senjatanya orang Betawi. Dan belakangan setelah saya terjun dan berkarya di batik ini, ternyata saya juga baru tahu Gobang itu juga salah satu nama raja di Kecerbonan, di Cirebon gitu ya, dan kebetulan saya juga ada keturunan dari sana gitu. Jadi memang melewat sebuah perjuangan ya, jadi memang dari keturunan juga mbah atau eyang atau nenek saya itu memang juragan batik, baik dari ibu maupun dari bapak semuanya juragan batik, dan tapi berhenti di anak-anaknya, tapi timbul lagi di cucunya. Dan saya membuat batik itu nggak langsung membuat batik, jadi awalnya dari temen yang dari Malaysia. Waktu itu lagi ada masalah Malaysia mau mengakui batik berasal dari Malaysia. Nah disitulah sahabat saya yang dari orang Malaysia itu memesan batik, kemudian saya belikan di Pekalongan dan dijual, dan saat itu saya mendapatkan profitnya. Nah dari profit itulah saya tertarik untuk menjual batik, dan pada saat pertama kali saya melakukan itu, saya jual di Senayan dengan buka bagasi mobil. Saya datang ke kantor-kantor gitu untuk menawar-nawarkan. Memang pada saat itu saya belum menemukan jati diri. Tapi setelah saya mendapat tantangan dari salah satu kabupaten di Jawa Barat, akhirnya saya membuat desain untuk sebuah kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Barat. Dan pada saat itu ada 50 karya saya dan di-launching oleh Pak Gubernur Jawa Barat saat itu. Dan karena saya tinggal di Jakarta, saya merasa kenapa saya tidak membuat batik untuk Jakarta di mana saya tinggal. Disitulah akhirnya saya tertantang untuk membuat batik Jakarta yang berbeda dengan batik Jakarta yang ada sekarang atau pada saat itu. Jadi batik Betawi atau batik yang ada di Jakarta rata-rata itu orang mengenal dan orang tahu semua batiknya dengan warna ngejreng-ngejreng. Dan berdasarkan keyakinan saya yakin dari 100% warga Jakarta tidak semuanya suka warna yang ngejreng-ngejreng. Mungkin dari 100% warga Jakarta ada 25% yang tidak menyukai atau tidak pede menggunakan warna ngejreng-ngejreng seperti saya sendiri gitu. Dan memang biasanya
seorang seniman akan menghasilkan karya itu biasanya identik dengan kehidupannya. Disitulah saya membuat sebuah batik yang tidak ngejreng-ngejreng dan target saya untuk 25% warga Jakarta yang tidak pede atau tidak suka menggunakan warna yang ngejreng-ngejreng. Disitulah target saya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan saya mengangkat konsep klasik dengan target 25% itu menjadi 100% atau bagaimana caranya yang minoritas itu bisa menjadi mayoritas. Dan saya sudah membuktikan semuanya. Saya menggunakan desain dengan konsep klasik. Saat itu saya belum bikin batik karya sendiri, jadi hanya beli terus dijual, beli dijual dapat untung. Tapi itu berlangsung sekitar 2 tahun dan saat itu saya mencapai puncak kejenuhan dan saya sendiri juga memang suka gambar-gambar, suka bikin puisi. Akhirnya saya berpikir kenapa tidak saya membuat desain untuk sebuah batik. Dari modal awal sendiri, pertama saya dapat dari keuntungan profit yang dari teman saya yang dari Malaysia ditambah dengan uang saya saat itu nggak terlalu banyak ya, sekitar 35 sampai 50 juta itu yang saya gunakan untuk modal awal. Kalau menjual batik gobang sih mayoritas Jakarta. Saya menyiapkan untuk ASN seluruh Jakarta, souvenir-souvenir untuk Jakarta, baik souvenir terutama souvenir VIP ya, yang eksklusif yang biasanya dipakai untuk souvenir pejabat atau kunjungan ke luar negeri, baik dari Pemprov DKI, kementerian, DPRD, maupun DPR RI. Wow. Kalau jumlah batik tulis sendiri kebetulan saya punya 100 tenaga pembatik tulis dan kurang lebih sekitar 50 pembatik cap dan itu 1 bulan saya bisa membuat batik bisa 100 potong dengan konsep klasik tanahan yang full. Ya. Jadi target saya adalah 1 pembatik 1 kain dan itu pun kadang masih belum bisa mengcover permintaan dari customer. Macam-macam ya, bisa kalau lagi ada pengadaan banyak ya, satu permintaan bisa 200, 300, 500 potong gitu. Kalau sebenarnya gini, saya mau cerita, batik gobang itu sebenarnya saya berkarya bukan hanya untuk Jakarta juga, saya sudah membuat desain untuk beberapa provinsi seperti Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan terakhir Kalimantan Timur dan IKN. Dan beberapa negara yang sudah saya bikinin itu Belanda, Amerika, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lain yang memang setiap saya datang, sebelum saya datang saya membuat batik untuk negara tersebut. Dan negara-negara yang saya sudah datengin itu banyak banyak banget ya, setiap tahun itu bisa 10 negara saya datengin, yang selalu saya datengin tiap tahun itu pasti ke Eropa. Belanda, Perancis, Jerman, kemarin juga tahun ini tuh juga ditambah sama Swiss, Amerika, Maroko, Libanon, dan Inggris kemarin baru pulang dari Inggris, dan juga negara-negara Asia. Sebenarnya mungkin sebagai UKM saya agak sedikit berbeda ya, lebih ke idealis pribadi. Saya ingin berdasarkan pengalaman bahwa orang dunia internasional itu tidak tahu apa sih sebenarnya batik. Jadi ketika saya punya pengalaman yang menurut saya kurang asik, pada saat itu teman saya beli baju di Tanah Abang dengan harga 50 dia bisa jual 300.000. Artinya keuntungannya berapa ratus kali lipat. Sedangkan saya di Jakarta menjual batik tulis dengan harga 1 juta pun di sana tidak mau karena masih dalam bentuk kain dan harus penjahit. Dan di situ saya merasa bahwa ini tugas saya untuk memberikan edukasi ke dunia internasional bahwa batik yang sebenarnya itu seperti ini. Pembuatannya susah, lama, dan harus pakai hati. Dan disitulah saya merasa bahwa ketika saya ke luar negeri saya harus memberikan edukasi kepada masyarakat dunia internasional sehingga posisi batik itu nanti bisa disamakan paling tidak dengan brand-brand fashion yang terkenal di dunia internasional. Pasti imbasnya ada karena ketika saya ikut memberikan edukasi di dunia internasional itu kayaknya paling banyak dikerubutin dan diminatin orang untuk belajar. Dan saya yakin banget semakin ke sini dengan mungkin saya dan juga teman-teman UKM atau
seniman lain menjadi dunia internasional itu menjadi lebih terbuka dan lebih pengen tahu apa sih itu sebenarnya batik. Bahkan kalau kunjungan ke dalam negeri pun wisatawan dari internasional itu datang ke sini ya selain untuk shopping juga untuk membatik. Kalau tenaga kerja pembatik itu lebih banyak ke orang-orang kampung ya, ibu-ibu, terus juga ada remaja juga yang masih regenerasi, cuman memang agak susah sekarang ya regenerasi. Jadi lebih banyak ke ibu-ibu dan nenek-nenek, mbah-mbah gitu ya. Dan perjuangan saya mudah-mudahan dapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat semua yang ada di Indonesia maupun di Jakarta bahwa saya mencoba di program saya itu ada namanya Gobang Peduli. Disitulah saya ngajarin anak-anak disabilitas, ODGJ dan masyarakat di Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan eh, dengan ilmu atau karya-karya yang saya buat, mereka bisa mencontoh, mereka bisa menghasilkan, mereka bisa mendapatkan apa ya rezeki lah dari ilmu yang didapat dari saya gitu. Ya memang di sini masih banyak kendala ya. Cuman memang saya bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi DKI untuk membina dan memberikan edukasi kepada ODGJ. ODGJ-nya ini ODGJ dalam tahap penyembuhan dan anak-anak disabilitas biasanya lebih ke tunarungu tunawicara dan juga masyarakat di Kepulauan Seribu. Saya juga memberikan misalnya tambahan alat-alat untuk membatik dan bahan dan hasilnya untuk sementara ini memang mereka banyak lebih dibuat dan mereka langsung jual. Saya sih lebih banyak ya, kayaknya banyak. Tapi memang kalau untuk batik sendiri karena di program di dinas sosial itu tidak hanya batik, jadi memang yang untuk batik itu nggak terlalu banyak. Banyak kan lebih karya-karya yang lain ya, karena memang batik itu perlu kesabaran dalam membuatnya gitu. Jadi memang nggak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah, alhamdulillah. Eh, Walaupun mereka tidak masuk di yayasan atau di panti juga mereka bisa belajar di sini. Iya, tergantung gitu yang mereka mau bikin apa. Misalnya mau dibikin cukin, cukin itu dipakai oleh ASN seluruh Jakarta dan itu merupakan baju adatnya orang Jakarta. Itu mereka bisa jual dengan harga 100 sampai 200 ribu gitu. Terus ada juga macam-macam kain pantai, taplak meja. Kalau kain dalam bentuk kain untuk pakaian itu kayaknya masih belum, karena itu lumayan menguras waktu dan tenaga gitu. Jadi mereka bikin yang simple, yang cepet, yang penting mereka bisa jual. Wow. Kalau omset ya lumayan lah gitu. Mungkin ya saya lebih ke mungkin saya agak agak berat ya nyebutin angkanya, tapi ya mungkin saya salah satu UKM yang ya lumayan lah gitu. Jadi artinya bisa memenuhi target apa yang saya targetkan gitu. Buat saya bagaimana kita hidup bisa bermanfaat untuk orang lain itu lebih penting. Jadi gini, saya memang berharap pemerintah bisa menjadi partner dan buyernya UKM. Bukan cuma saya aja, mungkin teman-teman UKM lain juga butuh pemerintah untuk menjadi partner dan supportnya. Kalau dinas itu banyak banget ya, kayaknya hampir walaupun belum 100% tapi sudah mayoritas menggunakan batik gobang gitu. Kalau saya lebih prefer lebih dipromosikan dan banyak dipromosikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Ya, memang banyak ya, bukan cuma di wilayah provinsi Indonesia aja. Jadi banyak negara-negara yang memang membuat batik seperti Singapura, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, semuanya Cina apalagi semuanya berbondong-bondong membuat batik. Dan saya berharap kepada teman-teman pembatik maupun UKM jangan pernah lelah, jangan pernah capek untuk terus berkarya membuat batik dan pertahankan bahwa batik adalah busana tradisional Indonesia. Apapun yang mereka buat pasti beda karena dasarnya Indonesia lah yang membuat batik dan sudah diakui UNESCO. Jadi yakin dan percaya jangan pernah lelah itu untuk bersaing, jangan pernah takut untuk bersaing dengan negara lain. Kalau batik itu kira-kira udah 10 tahun, 13 tahunan. 13 tahun, Iya, sampai hari ini betul, udah 13 tahun. berapa sih?
Kalau saya sih sebenarnya lebih konsen ke kain karena saya bukan desainer baju tapi saya desainer kain batik gitu. Jadi memang mayoritas kita bikin kain. Tapi baju bukannya tidak ada, baju tetap ada dengan karya-karya saya sendiri gitu. Dan biasanya untuk fashion show juga kita lebih ke kain yang dililit-lilit gitu loh. Jadi memang menampilkan keindahan kain. Kalau eh, tadi masalah kalau kalau masalah harga kita dimulai kalau gobang itu orang semua udah tahu dimulai dengan harga 250.000 sampai 10 juta. Kalau rata-rata kain itu dipanjang kalau yang 250 hanya yang 250 aja itu panjangnya 2 meter 20, lebarnya 115. Tapi kalau dari yang di atas 250 itu semua rata-rata dipanjang 2 meter 50 gitu, 2 meter setengah kali. Ya, jadi ada yang full semuanya full batik tulis dan jadi dengan harga yang beda-beda, material yang beda-beda, obat yang beda-beda dan kain juga yang berbeda-beda. Jadi ada katun, ada sutra gitu. Nah, tergantung motifnya. Kalau motifnya tanahan yang harga 10 juta itu dikerjakan bisa sampai 2 bulan gitu. Tapi kalau yang 2,5 juta itu bisa satu kain 1 bulan. Kan karena kan apa bukan hanya kualitas aja ya, lamanya produksi dan itu memang benar-benar karya manusia dengan coretan tangan itulah yang membuat mahal. Sebenarnya harga batik itu sebenarnya harganya tak terhingga sih ketika orang senang ke batik itu kita bisa menghargai berapa aja hak menjadi hak kita sebagai pencipta atau sebagai orang yang membuat gitu. Kita mau hargain dari yang 2,5 juta, saya bisa hargain 5 juta. Tapi kembali lagi, saya ingin masyarakat atau dunia internasional atau siapapun senang menggunakan batik. Jadi yang penting harga juga kita bisa mengcover gitu dan customer juga sanggup untuk membeli. Mungkin ini beda juga ya. Saya bukan saya lebih lebih senang dibilang seniman gitu karena untuk menghasilkan satu karya itu nggak mungkin begitu saya bikin saya langsung jadi. Kadang langsung jadi, kadang bisa 1 bulan, kadang sampai 1 tahun, kadang nggak dapet gitu loh. Dan itu merupakan apa ya, apa sih perjuangan saya lah. Kalau kita udah nggak mood, kita pergi kemana yang bisa menyenangkan hati, yang bisa membuat kita tenang. Nah, disitulah biasanya saya suka dapat ide. Saya bisa bicara dengan pohon-pohonan, bisa bicara dengan daun, bicara dengan alam yang nantinya akan mendapat suatu desain, ide. Tapi satu desain itu bisa kita kembangkan menjadi puluhan desain itu. Ya, kalau misalnya ada orang, biasanya kita discuss dulu ketika orang mau pesan desain, mau desainnya mau dari kita atau dari customer. Kalau misalnya dari kita pasti akan nanya misi visinya apa, yang ingin ditonjolkan apa, warnanya apa, dan dari kain yang dipakai atau baju nanti yang akan dipakai, inginnya seperti apa. Jadi misi visinya lah, lebih ke misi visi. Tapi kalau desain dari mereka, ya kita tinggal ngikutin aja. Tapi satu kuncinya, saya tidak pernah mau bikin batik yang sudah dibuat sama orang. Karena itu sebenarnya kalau secara hukum juga ada hukumnya dan saya tidak mau, saya lebih puas karya sendiri dan mendingan saya tidak mau membuat atau mendapat pesanan dari batik yang sudah ada. Saya hanya mau menerima desain baru karya saya maupun karya si pemesan gitu. Sebenarnya kalau batik gobang sendiri ya menggunakan pemasarannya itu dengan menggunakan personal branding. Jadi memang bukannya saya tidak tertarik dengan digital yang sekarang ya, program pemasaran lewat online gitu, bukan saya tidak tertarik, tapi memang banyak juga resikonya, banyak suka dicontek, banyak juga suka dipalsukan. Jadi saya lebih melindungi karya-karya saya, makanya saya menggunakan pemasaran dengan cara personal branding, yaitu karena dengan personal branding kita sudah tahu target mana yang akan kita capai, middle up atau middle bottom. Dengan personal branding itulah saya bisa orang bisa oh saya mampu nih beli, oh saya tidak mampu. Dan dengan sendirinya secara secara alami akan tersaring gitu mana customer-customer yang memang mau pakai batik gobang. Dengan personal branding ini biasanya di IG atau dimanapun di sosial media kita memang tidak terlalu banyak
apa sih, menggunakan, maksudnya ngejual tuh nggak ada gitu loh. Jadi lebih ke gambar ketika presiden-presiden atau kepala negara dari beberapa negara menggunakan batik, terus gubernur, para wali kota seluruh dunia menggunakan batik kayak gitu. Dan, Abang None Jakarta terutama ya untuk, menjadi bintang iklan atau menjadi modelnya Batik Gobang itu. Jadi ya kita, kerja saya sih hanya ada di galeri di sini di Jakarta Barat, terus kita juga kerjasama dengan Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, dan juga kita sempat ada galeri juga, ada di beberapa hotel di pojok, ini ya, apa, souvenir di hotel dan juga ada di gedung DPR MPR RI. Bagi para karyawan, Etis Mayosi atau yang biasa disapa Mami tidak hanya sekedar atasan, namun juga seorang guru dan sosok penganyum yang baik. Mereka bisa meningkatkan kemampuan dan bahkan didorong untuk berwirausaha. Begitulah yang dirasakan oleh Nika yang sudah ikut Mami sejak beberapa tahun lalu ini. Saya di sini sebagai pembatik. Saya kenal dari teman saya dari tahun 2020. Dulu sih aku kerjanya di kafe, kantin, memasak juga di situ. Pengen punya pengalaman baru aja. Kalau berapa banyaknya lumayan, karena kan belajarnya dari awal ngegambar, terus ngecanting. Kalau kesini paling awal pertamanya aja sih. Kalau lama-lama, kalau udah biasa ya enggak. Seneng banget karena kan pengalaman baru juga. Karena kan kemarin-kemarin aku kerjanya nggak ngebatik, paling masak gitu. Jadi kerja di sini tuh jadi pengalaman baru saya juga. Awal-awalnya Mami dari penggambaran dulu, habis itu nyanting, terus ngewarnain, ya habis itu di water glass terus dicuci lagi, habis dicuci direbus, udah dijemur lagi udah jadi. Ya sering kadang-kadang ibu-ibu, kadang ODGJ juga, kadang ikut pameran juga gitu. Awalnya tuh sebenarnya nyanting ya paling seru, cuman kalau misalkan baru awal belajar itu nyanting itu paling males, soalnya kadang panas gitu, kadang netes-netes ke mana-mana gitu. Tapi kalau udah dijalanin seru gitu kalau nyanting. Proses belajar aku di sini sebulan doang sih. Motif Betawi, motif ondel-ondel. Udah terjual. Seneng banget, seneng banget. Seneng terus ya pokoknya bangga aja gitu. Batik motif ondel-ondel dan gigi balang hanyalah salah satu dari berbagai souvenir atau oleh-oleh dari Jakarta. Menurut budayawan Betawi Yahya Andi Saputra, butuh peran berbagai pihak untuk terus mengembangkan souvenir khas Betawi ini. Di awal abad 21, tepatnya di 2005 sampai 2010 itu ada gairah kembali bagaimana supaya batik Betawi yang dulu itu dikenal dan diproduksi oleh UMKM kita di Betawi, di Jakarta itu ada. Dan akhirnya ada anak-anak muda yang berusaha mencari data-data tentang usaha-usaha perbatikan yang ada di Betawi. Si Gobang ini adalah orang yang sangat meminati kepada tradisi perbatikan. Karena batik itu bukan hanya dia melahirkan hasil yang bisa menghasilkan perbaikan hidup, tetapi juga dia adalah seni. Maka salah satu yang sangat menonjol sekarang ini yaitu batik Gobang. Dan si batik Gobang ini memang dia hasil produk dari si batik Gobang ini banyak dipakai dan diminati oleh masyarakat di Jakarta. Jadi kalau yang saya bina itu keluarga batik Betawi itu membina industri kecil untuk kelas menengah ke bawah, tapi kalau si Gobang ini untuk kelas menengah atas. Karena memang beda segmen yang dituju. Nah, sekarang pemerintah itu harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada
praktisi atau seniman atau budayawan untuk mengekspresikan keseniannya, untuk mengekspresikan hasil karya dia. Nah, kalau ruang seperti itu sudah ada, sudah dibuka, sudah dibiayai, maka dengan sendirinya kesenian-kesenian yang dahulu itu payah mau mati, kemudian dia bisa hidup lagi karena memang stimulan. Kesenian itu kan ada ruang, maka dia bisa menciptakan ekosistemnya sendiri. Misalnya kalau sekarang yang payah itu seni musik Betawi itu sampyong namanya. Sampyong itu kan dia ditanggap ketika terjadi panen. Nah, sementara di Jakarta itu kawasan pertanian, saya sebut di Jakarta ini hampir setiap bulan itu terjadi mutilasi terhadap kota. Jadi kota yang dulu ini kawasan kita rawa, kawasan sawah, kemudian 2 bulan kemudian dia sudah menjadi gedung mewah atau jalan tol dan segala macam. Jadi ekosistemnya menjadi rusak. Nah, si musik sampyong itu muncul pada saat itu. Nah, sekarang nasibnya kita sedang berikhtiar kembali menjadikan musik sampyong ini sebagai tontonan, sebagai sebagai pengisi dunia kreatif yang itu yaitu dunia pariwisata. Jadi termasuk kalau dia itu kan ada ritusnya, ritus panen atau ritus sedekah bumi, maka muncul dia kesenian itu. Nah, jadi kesenian ini akan hidup dengan sendirinya kalau dia diberikan ruang, diberikan dukungan, dengan dia mentas dengan jadwal mentas yang cukup punya durasi yang panjang itu, maka dengan sendirinya dia bisa merawat dirinya sendiri. Kesenian tradisional itu dari dulu paling fleksibel. Dia paling bisa merawat dirinya sendiri kalau kesempatan ada pada dia. Nah, sekarang pemerintah itu harus membuka ruang-ruang pentas bagi seluruh kesenian yang ada di sini untuk mereka mengekspresikan itu. Kalau dia sudah diberikan ruang untuk itu dan dia dapat berekspresi, dengan sendirinya dia bisa merawat dirinya, dia bisa menurunkan pengetahuan kepada generasi selanjutnya, dia kemudian bisa memberikan layanan-layanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan tontonan itu. Jadi semakin banyak ruang, semakin banyak kesempatan yang diberikan kepada seniman, maka semakin kesenian itu mampu bertahan dan mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang pertama-tama, memang wahai generasi muda, mari sama-sama kita kenal siapa kita. Dengan kita mengenal siapa kita, maka di dalam pengenalan kita itu, kita tahu identitas kita itu apa. Kita harus kembali kepada identitas kita itu. Kalau kita pergi kemana-mana, terbang kemana-mana, mabur kemana-mana tempat yang lupa pada jati diri, itu mari mulai sekarang itu kita buka lembaran baru hidup kita itu dengan kita mengenali siapa kita yang sebenarnya, apa identitas kita yang sebenarnya. Karena sesudah engkau mengenal itu, engkau akan merasa jatuh cinta kepadanya. Kalau engkau sudah merasa jatuh cinta, maka cinta engkau akan kau pelihara sedemikian rupa sehingga dari cinta itu melahirkan energi positif yang membangun sekitar diri kamu itu dengan cintamu itu. Cintamu itu menjadi cahaya. Dengan cahaya itu, kamu memberikan cahaya kepada tetangga. Tetangga akan memberikan cahaya kepada tetangga lainnya. Sehingga kota ini menjadi terang benderang dengan keanekaragaman kesenian yang engkau miliki. Kalau sekarang saya dari Betawi misalnya, maka saya merawat kebetawian itu. Kalau engkau wahai dari Sunda misalnya, mari kamu rawat juga itu bagaimana bisa bersinergi dengan Betawi. Kalau engkau dari Aceh wahai kawan-kawanku, tentu saja engkau generasi muda yang luar biasa bisa bekerja sama dengan berkolaborasi dengan siapa saja yang ada di sini. Saya yakin kita nggak bisa sendirian
di alam ini. Kita harus selalu bersama-sama. Maka kamu tahu jati diri kamu, maka kamu akan bersama-sama merawat keberagaman itu, sehingga dari keberagaman itu kita bisa hidup secara nyaman, secara aman, dan secara riang dan gembira. Karena kesenian atau kebudayaan itu bukan ketegangan, dia adalah kecairan yang memberikan rasa girang, memberikan rasa saling menghormati. Jadi mari itu kita rawat bareng-bareng, wahai saudaraku. Terutama bagimu, wahai generasi muda yang sekarang masih umurnya 10, 15 gitu ya. Mari